akan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Profesor Hamdi Muluk gitu. Visi misi yang sudah disampaikan ini bagus semua. Kalau itu terlaksana maka harapan rakyat terhadap perubahan kehidupan itu akan terwujud gitu. Tapi persoalannya adalah dari mana pembiayaannya, sumber mana yang mau digerakkan, kemudian bagaimana strateginya supaya semua mimpi itu, semua visi misi itu memang kemudian bisa diwujudkan. Terima kasih. Ya. Ya, waktunya sama. Terima kasih Pak Prof. 100. Ya, Kita mulai seperti dari yang sekarang. saya sampaikan tadi, kalau sektor jasa tumbuh dengan baik, sektor perhotelan tumbuh dengan baik, kota kita akan mendapat kontribusi dari pajak dan kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, kemudian juga jasa-jasa yang kita kembangkan, dan itu akan memberikan PAD kepada Kota Padang Panjang. Saya sudah buktikan selama kepimpinan kami dengan Bapak Suirsam 2028 ke 2013, kita PAD kita waktu pertama cuman sekitar 800 juta, tapi sekarang sudah 44 miliar. Karena kita gerakkan memang jasa yang kita kembangkan, termasuk juga sektor perhotelan yang semakin tumbuh, ini juga akan memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, dan ini bisa kita jadikan untuk pembiayaan daerah kita. Dan kita berharap ini menjadi pendapatan daerah yang utama, yaitu di sektor jasa, yaitu pajak dan kontribusi daerah kita. Tidak ada tanya jawab, Pak. Waktu masih ada, mau ditambahkan lagi? Cukup? Bapak Pas. kandidat nomor 3 cukup? Pas. Pas, oke. Baik. Kita lanjutkan kepada pasangan dengan nomor urut 5. Akan kepada panelis Bapak Profesor Hamdi Muluk, kami persilakan. Terima kasih. Ini biar adil ya. Pertanyaan saya sama, saya sampaikan juga kandidat nomor 5. Apa yang Anda bayangkan? Sosok kota seperti apa Padang Panjang 10-15 tahun ke depan? Kalau bisa dikasih gambaran yang lebih konkret. Ya, waktunya sama 90 detik, Pak. Kita akan mulai hitungannya dari sekarang. Terima kasih Pak Profesor telah menyamakan pertanyaannya. Jika ditanya visi tentang Padang Panjang 20 tahun ke depan, apa mimpi kita? Yang pertama, bayangkan atau mimpikan, mimpi kami terutama berdua, tentang Kota Padang Panjang 20 tahun ke depan adalah Padang Panjang, kota yang serambi Mekah, kota persinggahan yang berbahagia. Saya ulangi, Padang Panjang, kota serambi Mekah, kota persinggahan yang berbahagia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kota Padang Panjang akan menjadi kota tujuan untuk mencari pendidikan Islami yang berkualitas. Seimbang muatannya dengan pendidikan umum dan agama. Adanya di Padang Panjang 20 tahun ke depan. Kota tujuan orang untuk singgah berwisata, menikmati kuliner, pertunjukan seni budaya Minangkabau yang Islami. Berjual beli hasil produksi industri kreatif rakyat orang Padang Panjang. Padang Panjang makmur 20 tahun ke depan. Kota tujuan orang melihat pemerintahan dan masyarakatnya yang saling bahu-membahu. Habis waktunya, Pak? Waktunya sudah habis? Enggak, itu juga udah terakhir. Oh gitu ya. Baik, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Profesor Helmi. Baik, jadi fokusnya adalah mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Pertanyaannya adalah jenis pendidikan mana yang mau dikembangkan. Tentu nggak mungkin Padang Panjang mengembangkan semua jenis pendidikan. Yang kedua, dengan cara bagaimana jenis pendidikan itu kemudian bisa dikembangkan. Ini fokusnya, silakan. Ya, baik. Demikian pertanyaan dari Profesor Helmi. Waktunya 90 detik, kita akan mulai hitungannya. Ya, terima kasih Prof. Sebentar, Helmi. mohon maaf Bapak. Kita waktunya 90 detik, saya ingatkan mulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Helmi. Jadi pendidikan mana yang mau kita kembangkan? Tidak mungkin semua pendidikan. Jawaban saya adalah Pak,
orang ingin mencari pendidikan yang berkualitas, mereka harus datang ke Padang Panjang. Itulah target kami, bagaimana membangun kota Padang Panjang. Kita adakan kerjasama. Pertama, kita buat kerjasama dengan negara-negara tetangga kita. Malaysia, banyak orang Indonesia sekolah ke Malaysia. Kenapa? Berapa kos untuk tinggal di luar negeri? Luar biasa. Bagaimana kalau kita jadikan sendiri potensi yang ada di Sumatera Barat, yang mana orang dulu, alim ulama, jadi pandai cendekiawan, kalau kita baca-baca buku-buku karya-karya yang sastra yang luar biasa, berasal dari kota Padang Panjang. Terutama Muhammadiyah, Tawalib, itu harus kita kembangkan. Saya sangat membawa Padang Panjang ini harus menjadi salah satu tujuan, destination to get good education. Padang Panjang. Bapak Ibu, kemudian penganggaran. Kalau suatu daerah itu nyaman, tenang, pemerintahnya melayani masyarakat, orang akan datang kemari dengan keadaan nyaman untuk menitipkan anaknya di sini. Insya Allah dengan banyaknya orang di sini, perekonomian di Padang Panjang akan lebih maju pesat. Waktunya habis, 90 detik sudah digunakan dengan baik. Terima kasih Profesor Helmi. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Profesor Hamdi untuk kandidat dengan nomor urut 2. Ya, biar adil lagi, ini pertanyaan sama. Apa bayangan Anda, seperti apa kota Padang Panjang ke depan? Ya, waktunya 90 detik. Saya ingatkan akan kita hitung mulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Tentu kita beranjak dari tahapan-tahapan. Pertama, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang dulu. Ya kan? Kalau misalnya kita merubah sesuatu, tentu pendidikannya dulu kita tingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian secara ekonomi, mereka atau kita di Padang Panjang semuanya harus meningkat sesuai dengan visi kami bagaimana menjadikan Padang Panjang menjadi tempat tujuan yang islami. Tentu tujuannya 10 tahun ke depan adalah bagaimana membentuk citra Padang Panjang sesuai dengan slogannya Serambi Mekah. Karena tujuan Serambi Mekah ini kita tuangkan dengan tempat yang kita bangun nantinya, Masjid 100 Kubah itu, dan kemudian kita berikan tempat perbelanjaan di seputarnya, dan kemudian pada akhir tahun ke-10 nanti kita sudah pada akhir tahun ke-5 nanti kita sudah melihat bahwa perekonomian Padang Panjang sudah pasti meningkat. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Padang Panjang untuk merubah pola pikir kita, untuk meningkatkan pendidikan yang islami ini, yang benar-benar sesuai dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Profesor Helmi. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan di awal, tantangan terbesar mewujudkan visi, misi, dan program itu adalah pembiayaan. Nah, kalau kita lihat secara historis, satu pasangan wali kota dengan wali kota yang lain datang dan pergi, tapi kemudian tidak banyak perubahan. Ini yang saya tanyakan kepada Pak Profesor Hamdi Muluk tadi, Pak putra asli Padang Panjang. Pak Hamdi sejak pergi dari SMA, keluar Padang Panjang, sekarang kembali lagi, apa perubahan signifikan? Pak Hamdi mengatakan, not much, tidak terlalu banyak. Nah, saya tidak mengatakan hanya untuk periode yang lalu aja. Jadi kan Pak Handi ini perginya udah lama ini kan. Jadi mungkin sudah 25 tahun, udah 5 periode, tidak banyak perubahan. Jadi pertanyaannya adalah, ini sumber daya mana yang mau digerakkan kalau kita emang mau melihat Padang Panjang ini berubah gitu. Ini saya mau tekankan lagi pertanyaan yang sama dengan bahasa yang berbeda. Silakan. Waktunya saya ingatkan 90 detik akan kita hitung dari sekarang. Kita kembali ke bidang pendidikan Pak Prof. Itu yang pertama, kemudian bagaimana meningkatkan perdagangannya. Yang kedua, kemudian bagaimana meningkatkan pariwisatanya. Dari 3 hal tersebut kami sudah sampaikan dalam visi misi kami. Itu hal yang sangat-sangat jelas kami terapkan. Kemudian pembiayaannya,
kami sudah bekerja sama, sudah melakukan diskusi-diskusi dengan pihak-pihak luar, yang mana pembiayaan ini sudah ada untuk kita bersama nantinya. Kita harap masyarakat Padang Panjang akan menikmati hasilnya 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Waktunya masih panjang? Cukup? Saya yang pasti-pasti saja. Saya tidak mau berjanji-janji dan ini saya lakukan dengan pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pasangan nomor urut 4. Ya, tadi dapat nomor lotnya juga 4. Kembali kami berikan kesempatan kepada Profesor Hamdi Muluk untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, jadi saya mengkonfirmasi menurut observ Pak Helmi tadi, memang kalau kita lihat Padang Panjang ini nyaris agak stagnan dalam 30 tahun terakhir semenjak saya meninggalkan Padang Panjang, tidak banyak perubahan. Berarti ada persoalan, seharusnya di belakang itu ada persoalan. Saya ingin Anda mengemukakan saja 3 atau 5 persoalan Padang Panjang yang paling krusial yang menurut pengamatan Anda yang itu yang akan Anda mengatasi, dan bagaimana Anda mengatasinya? Coba sebutkan 3 sampai 5 saja, yang paling pokok. Oke, 3 sampai 5 ya. Waktunya 90 detik, saya ingatkan. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Saya mungkin sedikit menjawab pertanyaan keempat tadi. Saya kira pertanyaan sama yang 4, cuma ternyata saya beda 1. Oke, terima kasih Prof. Kita ingin Padang Panjang ini ke depan kelihatannya modern, tapi isinya tetap tradisional. Tidak terlepas daripada Islami. Jadi kita akan membangun kota Padang Panjang ini yang berbentuk modern, Islami, dan tetap tradisional. Untuk membangun ke depan, insya Allah kami akan memperhatikan, memperkuat keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum itu perlu. Kemudian kita akan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang kita akan memperhatikan masyarakat miskin. Kemudian kita akan memperhatikan dunsana awak yang sudah lansia. Di bidang pendidikan, kami mempunyai cita-cita Padang Panjang ini menjadi kiblat bagi pendidikan di Republik ini. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kami akan mengusahakan beasiswa ke luar negeri bagi nanti anak-anak kita di Padang Panjang ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Profesor Helmi. Saya coba aja menangkapnya karena tidak secara eksplisit dikatakan persoalannya apa. Ini yang ditanyakan Profesor Hamdi Muluk. Jadi dari jawaban Bapak itu paling tidak ada 3 yang muncul. 1, persoalan kemiskinan yang masih banyak, kira-kira seperti itu kan. Pendidikan yang tidak maju-maju, kondisi sosial masyarakat yang masih tertinggal. Jadi ingin dimodernkan gitu. Nah pertanyaannya bagaimana Bapak mau melakukan itu, apa prioritasnya, langkahnya, dan bagaimana itu akan dibiayai gitu. Kasih. Baik, sebelum menjawab, saya himbau kepada hadirin yang ada dalam ruangan ini untuk tetap tenang, diam, karena kita akan mendengarkan jawaban dari kandidat dengan nomor urut 4. Silakan, waktunya 90 detik dari sekarang. Maaf Bapak panelis, sebenarnya mengenai pendidikan, Padang Panjang bukan tertinggal Pak. Mungkin karena Bapak udah meninggalkan Padang Panjang. Di sini SMA-nya Pak, SLTA nomor 2 di Sumatera Barat Pak. Jadi mungkin Bapak enggak membaca koran barangkali. Maaf Pak panelis. Jadi untuk meningkatkan masyarakat miskin kita, insya Allah kami akan meningkatkan pariwisata kita dan meningkatkan perekonomian kita melalui memperbanyak industri-industri. Contohnya industri kulit yang sudah dirancang oleh Bapak Suirsam kemarin ini. Hadirin tetap tenang. Mungkin itu jawaban kami sesingkat-singkatnya.
Terima kasih. Baik, waktunya sudah dimanfaatkan. Sekali lagi saya himbau untuk semua para pendukung kandidat untuk tetap tenang, tidak bersuara. Dan inilah nomor urut 1 dengan nomor lot 5 ya. Kami berikan kesempatan kembali kepada Profesor Hamdi Muluk. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sama Pak, untuk kandidat nomor 1. Bisakah Bapak menunjukkan secara eksplisit ke kita 3 atau 5 persoalan paling krusial pada Kota Padang yang Bapak identifikasi sebagai penyebab ini mungkin 3 persoalan atau 5 yang harus kita atasi supaya Padang Panjang ini ada lompatan, supaya tidak menjadi kota yang stagnan dalam 20-30 tahun terakhir. Silakan Pak. Ya, waktunya 90 detik. Saya ingatkan, kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak. Kami akan mencoba menjawab tentang persoalan Padang Panjang yang 5 poin tadi yang signa katanya. Satu poin yang perlu kami sampaikan adalah tentang permasalahan Padang Panjang tentang 5 tahun itu adalah tentang kota persinggahan. Kalau zaman dulu bukan kota persinggahan Pak, kota tujuan. Kita akan kembalikan lagi menjadi kota tujuan. Untuk itu mungkin rekan kami akan menambahkan juga. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa kenapa ada masalah di Padang Panjang 30 tahun Bapak tinggalkan. Yang pertama adalah kewenangan otonomi yang sesungguhnya sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak termanfaatkan dengan baik dan optimal oleh pemerintahannya, sehingga kami melihat masih banyak keputusan-keputusan yang seharusnya segera diambil itu masih merujuk ke pusat, sehingga lambat pembangunan, lambat pelayanan, lambat fasilitasi terhadap masyarakat. Yang kedua yang kami lihat, dominasi pemerintah itu terlalu banyak di dalam perencanaan pemerintah, dalam perencanaan pembangunan sedemikian rupa, sehingga waktunya habis, mohon maaf. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada Profesor Helmi. Baik, jadi ini belum tereksplorasi dengan baik oleh kandidat kelihatannya, jadi supaya adil kembali ke kandidat nomor 1, mungkin tadi ketika disampaikan di awal visi misinya menjadi lebih jelas gitu. Nah, pertanyaan saya kembali ke situ. Bagaimana Bapak mau mewujudkan itu? Karena kalau hanya bermimpi saja tidak ada realitasnya, ini kan tidak bagus bagi masyarakat gitu. Nah, sekarang semua mimpi itu bagaimana Bapak mau mewujudkannya? Dari mana pembiayaan? Karena kalau PAD yang kita andalkan jumlahnya sangat sedikit, nggak mungkin kita hanya dengan PAD saja gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah sumber mana yang mau digerakkan, bagaimana Bapak mau menggerakkannya? Silakan Pak. Baik, saya ingatkan sekali lagi waktunya 90 detik, akan kita mulai hitungannya dari sekarang. Mohon izin Pak Wali Kota. Saya jawab Pak solusi. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Padang Panjang maupun sumber daya manusia Padang Panjang yang ada di luar Padang Panjang. Kita melihat seperti Pak Profesor juga, seperti Bapak juga orang Padang Panjang, itu kalau bisa hendaknya reinvestasi di Padang Panjang. Jangan Bapak kalau bikin toko itu di Jakarta, bikin di Padang Panjang. Ya, jadi sumber daya manusia kita bangun sedemikian rupa, baik dalam hal pendidikan, dalam hal budaya, dalam hal religius dan semikian rupa, sehingga kita harapkan nanti bagaimana caranya Padang Panjang ini menjadi kota modern, kota yang mampu bersaing dan bersanding dengan kota-kota lainnya, baik regional maupun internasional, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islami yang memang telah dianut masyarakat Padang Panjang. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan tentang solusi, bagaimana caranya kita memberikan perhatian-perhatian terhadap yang kecil-kecil di Padang Panjang yang selama ini ternyata tidak diperhatikan secara memadai.
Katakanlah misalnya buruh angkat, katakanlah masalahnya terhadap pedagang kaki lima, dan juga bagaimana caranya kita membangun daerah-daerah interland sedemikian rupa, Batipuas Peluah Koto, sehingga dia bisa berorientasi ke Padang Panjang dalam membangun investasi. Baik, waktunya habis. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Dan terima kasih untuk dua panelis kita malam hari ini. Kita kasih tepuk tangannya meriah untuk dua panelis kita malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami persilakan untuk 5 pasangan calon untuk duduk kembali, mengambil nafas dulu, boleh minum. Ada Pak di bawah tempat duduknya, di samping sudah kami sediakan minuman. Dan sebelum kita masuk ke segmen ketiga, malam hari ini di debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang periode 2013-2018, kita akan saksikan dulu komersial berikut ini. Kamis 4 Juli akan menjadi puncak pesta demokrasi masyarakat Kota Padang Panjang. Sudahkah Anda punya pilihan wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2018? Mari tentukan pilihan Anda sebelum datang ke TPS. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dan gunakan hak pilih Anda dengan benar. Buang hak pilih Anda dengan percuma. Ingat, jadikan momentum pemilu kada untuk membawa perubahan dengan tetap